warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kebutuhan manusia. Sebagai makhluk hidup tentunya memiliki beragam kebutuhan. Seperti yang sering kita dengar, yakni kebutuhan pangan, sandang, papan, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya demi keberlangsungan hidup manusia. Pengertian kebutuhan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti suatu yang dibutuhkan. Maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dapat berupa barang ataupun jasa. Apabila manusia dapat memenuhi kebutuhannya, maka dapat diartikan hidupnya telah mencapai kemakmuran. Begitu juga dengan kemakmuran. Kemakmuran dapat terjadi bila sebagian besar kebutuhan hidup manusia terpenuhi. Namun, kemakmuran di sini beda dengan kekayaan ya. Macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Perlu kalian ketahui, ternyata kebutuhan ada intensitasnya loh. Nah, berdasarkan intensitas, kebutuhan juga masih diturunkan menjadi beberapa kelompok. Mari kita simak yuk, yaitu yang pertama, ada kebutuhan mutlak. Kebutuhan mutlak mengandung arti tidak boleh tidak. Jadi, kebutuhan mutlak merupakan kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi, individu tersebut tidak dapat bertahan hidup. Sebagai contoh adalah kebutuhan makanan dan minuman. Selanjutnya yang kedua ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer di sini disebut juga sebagai kebutuhan pokok, kebutuhan yang wajib dipenuhi. Kebutuhan primer diantaranya adalah pangan, sandang, dan papan. Pangan merupakan kebutuhan primer yang pertama dan utama. Sandang memiliki pengertian bahan pakaian. Pakaian sendiri berfungsi untuk melindungi tubuh manusia dari lingkungan luar, seperti penghantam sinar matahari, cuaca dingin, serangan binatang, dan juga melindungi tubuh dari keinginan atau pikiran asusila. Nah, selanjutnya ada papan. Papan identik dengan rumah atau tempat tinggal. Rumah atau tempat tinggal berfungsi sebagai tempat perlindungan dan tempat beraktivitas. Papan menjadi kebutuhan primer, meski statusnya sebagai milik sendiri atau menyewa dari pihak lain. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Setiap individu memiliki kebutuhan sekunder yang beragam. Kebutuhan ini tergantung pada keinginan dan kemampuan masing-masing individu untuk memenuhi kebutuhan sekunder bagi individu. Misalnya, kendaraan, sepatu, telepon, make up, dan banyak yang lain lagi. Selanjutnya, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan turunan berikutnya dari kelompok kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan tersier akan muncul jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Biasanya, kebutuhan tersier lebih cenderung pada pemuasan kebutuhan akan barang mewah yang menjadi bagian dari hiburan. Yang termasuk kebutuhan tersier adalah rumah mewah, mobil sport, baju bermerek, liburan ke luar negeri, dan banyak lain lagi contohnya. Macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan waktu keperluannya. Kebutuhan berdasarkan waktu keperluannya di sini bukan membicarakan mengenai durasi ya, akan tetapi menjelaskan mengenai masa. Agar lebih jelas, mari kita simak secara langsung ya. Pada dasarnya, kebutuhan ini terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan mendesak, kebutuhan sekarang, dan kebutuhan yang akan datang.
Kebutuhan mendesak bisa jadi bukan merupakan kebutuhan yang direncanakan sebelumnya. Kebutuhan ini bisa sewaktu-waktu muncul bersifat kritis, genting, atau darurat, cenderung memaksa untuk segera dipenuhi. Bisa berkaitan dengan nyawa individu jika kebutuhan ini tidak dipenuhi. Sebagai contoh, pemenuhan kebutuhan plasma darah untuk orang yang terinfeksi virus COVID-19. Kemudian kebutuhan sekarang hampir sama dengan kebutuhan mendesak, hanya berbeda akibatnya. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini, tidak dapat ditunda. Sebagai contoh, membawa orang berobat ke dokter, memberi bantuan kepada korban bencana alam sebelum mereka kelaparan. Adapun yang ketiga yaitu kebutuhan yang akan datang. Berdasarkan waktu keperluannya, jenis kebutuhan ini merupakan yang paling toleran karena kebutuhan ini boleh dipenuhi di kemudian hari, dapat ditunda, dan sifatnya tidak mendesak. Namun ada baiknya jika dipersiapkan sekarang atau dimulai dari sekarang. Sebagai contoh, seperti asuransi dan investasi. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya, yaitu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan jasmani dan kedua kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani pasti sudah paham ya. Yang namanya jasmani berkaitan dengan raga atau tubuh. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh agar dapat memenuhi kepuasan raga. Sebagai contoh, olahraga, istirahat, berpakaian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian, kebutuhan rohani. Sebagai pendamping jasmani, maka ada pula kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh batin atau jiwa. Pengaruh jika kebutuhan ini dipenuhi adalah manusia mendapat kebahagiaan. Sebagai contoh adalah ibadah, hiburan, kumpulan bersama teman, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya, terbagi atas dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu yaitu merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap individu. Mengapa disebut sebagai kebutuhan individu? Karena setiap individu lahir beragam dan memiliki kebutuhan masing-masing. Sedangkan kebutuhan kolektif merupakan suatu kebutuhan yang pemanfaatannya untuk kepentingan orang banyak. Sebagai contoh, pembangunan jembatan, pembangunan waduk, renovasi jalan, dan pembangunan stadion. Yang kelima yaitu kebutuhan menurut sosio-budaya. Kata sosio di atas berkaitan erat dengan sosial atau lingkungan sosial masyarakat, sedangkan budaya merupakan sesuatu yang berasal dari tradisi masyarakat setempat. Tentunya juga mencakup aspek-aspek psikologis. Maka kebutuhan tersebut dapat dibagi lagi menjadi beberapa kebutuhan seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang muncul karena kedudukan seseorang individu dalam masyarakat, sehingga individu tersebut harus mampu menyelenggarakan berbagai upaya agar dipandang layak. Sebagai contoh, sumbangan sosial, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan rohani atau kondisi batin dari seseorang. Sebagai contoh, kebutuhan untuk diterima oleh orang lain, kebutuhan dicintai, kebutuhan akan kebebasan dan rasa aman. Nah, selanjutnya alat pemuas kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan manusia merupakan segala sesuatu yang bersifat dapat memenuhi kebutuhan manusia. Alat tersebut berupa barang dan juga jasa.
Alat pemuas kebutuhan yang berbentuk barang atau benda tentunya merupakan jenis alat pemuas kebutuhan yang dapat dilihat, disentuh, dan memiliki berat atau massa. Nah, di sini kita akan membahas mengenai barang dan jasa. Barang merupakan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Jadi, barang adalah berbagai benda yang memiliki wujud fisik dan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri barang berwujud, memiliki nilai dan manfaat yang dapat dirasakan apabila digunakan. Bila dipakai, maka nilai, manfaat, serta wujud fisiknya akan semakin menyusut dan lama-lama habis. Kemudian jasa. Jasa ini tidak memiliki bentuk fisik. Jasa merupakan perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Pada umumnya, jasa ini berhubungan dengan keterampilan seseorang. Nah, ciri-ciri jasa tidak berwujud sehingga tidak dapat disentuh. Kemudian hanya dapat dirasakan kepuasannya berupa batin, serta tidak akan pernah habis. Sebagai contoh jasa, pengantar barang, jasa potong rambut, jasa transportasi, dan jasa yang lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki beraneka ragam kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain, sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Adapun pada umumnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia itu terdiri dari 11 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor kondisi alam. Alam memiliki peran yang mempengaruhi faktor kebutuhan manusia. Kondisi alam berkaitan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Sebagai contoh, orang yang tinggal di daerah dataran tinggi seperti Dieng tentunya membutuhkan selimut atau pakaian yang tebal agar dapat menahan hawa dingin. Sedangkan untuk orang yang tinggal di daerah pesisir atau pantai yang beriklim tropis pasti lebih memerlukan pakaian yang tipis atau berbahan dingin. Yang kedua, ada faktor kepercayaan agama yang dianut. Suatu ajaran agama atau kepercayaan yang dianut oleh seseorang memiliki kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, umat muslim tidak mengkonsumsi segala makanan yang mengandung babi karena dalam ajaran agama Islam melarang hal tersebut atau istilahnya haram. Bagi umat Hindu dilarang untuk mengkonsumsi semua makanan yang mengandung sapi. Dari peristiwa ini kita dapat melihat sisi perbedaan kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Setiap agama memerlukan alat pemenuhan kebutuhannya sebagai sarana kelancaran dalam menjalankan ibadah. Yang ketiga, ada faktor adat istiadat. Sebuah adat istiadat yang muncul dari tradisi turun-temurun dan berlaku di masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia, karena tradisi akan mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup sekelompok masyarakat yang berada di suatu tempat tertentu. Perbedaan adat dan tradisi inilah yang memunculkan perbedaan kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, upacara perkawinan dengan menggunakan adat Jawa tentu berbeda tata caranya dengan yang menggunakan adat Sunda. Yang keempat, faktor pekerjaan atau profesi. Setiap profesi atau pekerjaan memiliki karakteristik masing-masing. Beragam profesi yang ada memiliki kebutuhan yang beragam pula. Sebagai contoh, seorang dokter membutuhkan alat bantu stetoskop sebagai pendukung pekerjaannya. Seorang petani memiliki kebutuhan yang berbeda dengan dokter. Petani lebih membutuhkan cangkul, traktor, pupuk, dan benih sebagai pendukung profesinya. Yang kelima, ada tingkat peradaban.
Perkembangan zaman akan selalu diikuti oleh perkembangan peradaban manusia. Semakin tinggi peradaban di masyarakat, kualitas kebutuhan manusia akan semakin meningkat pula. Hal tersebut bisa terjadi karena modernisasi membuat kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang menjadi semakin tinggi. Jika pada zaman prasejarah kebutuhan manusia masih relatif sedikit, seiring berjalannya waktu dan perkembangan peradaban yang terjadi, manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hingga mencapai kemakmuran. Sebagai contoh, dahulu kala manusia tidak membutuhkan kendaraan. Saat ini, kendaraan menjadi kebutuhan utama dan penting karena dapat mengefisienkan waktu yang dimiliki agar aktivitas menjadi lebih ringan atau dapat cepat sampai tujuan. Selain itu, kebutuhan manusia modern tentu memiliki selera yang semakin meningkat, sehingga membuat manusia memiliki kebutuhan yang kualitasnya semakin tinggi. Adapun faktor yang keenam yaitu faktor penghasilan. Setiap orang yang bekerja pasti memiliki penghasilan. Meski besar kecilnya penghasilan tidak sama. Jenis pekerjaan dan jabatan seseorang menentukan besar kecilnya penghasilan seseorang. Faktor besar kecilnya penghasilan yang dimiliki oleh seseorang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masing-masing. Sebagai contoh, orang yang penghasilan pas-pasan tentu akan lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Namun, bagi orang yang memiliki penghasilan lebih, tingkat kebutuhannya akan lebih besar. Meski besar kecilnya kebutuhan masing-masing individu bisa dikatakan relatif, namun orang berpenghasilan lebih besar lebih leluasa memenuhi kebutuhannya yang selain kebutuhan primer. Ketujuh yaitu faktor umum. Pertumbuhan manusia dimulai dari kelahiran, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Faktor usia berpengaruh terhadap kebutuhan hidup. Kebutuhan akan mengikuti pertumbuhan usia seseorang. Sebagai contoh, kebutuhan seorang bayi berbeda dengan orang dewasa. Kebutuhan anak-anak juga berbeda dari kebutuhan orang tua. Faktor selanjutnya yaitu tingkat kepuasan. Manusia lahir membawa sifat unik. Satu dengan yang lain tidak pernah ada yang identik. Begitu juga dengan pemenuhan tingkat kepuasan. Setiap manusia memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. Tingkat kepuasan inilah yang mempengaruhi kebutuhan hidup yang dimiliki. Seseorang yang tidak mudah puas dengan apa yang sudah dimiliki, pasti tingkat kebutuhannya lebih besar dibandingkan dengan orang yang mudah puas dengan apa yang telah dimiliki orang tersebut. Kemudian faktor hobi atau kegemaran. Penyebab seseorang memiliki kebutuhan yang berbeda yang berikutnya adalah faktor hobi dan kegemaran. Hobi dan kegemaran sangat beragam. Sebagai contoh, seorang yang hobi bermain musik gitar akan membutuhkan gitar, bukan alat pancing. Seseorang yang punya hobi melukis akan membutuhkan kanvas, cat, dan kuas, bukan gitar. Begitu juga dengan seorang yang hobi naik gunung, pasti lebih memerlukan tas ransel besar, jaket, celana gunung, sepatu, tenda, serta perangkat naik gunung lainnya, bukan kanvas atau cat. Yang ke-10 ada faktor pendidikan. Pendidikan di negara kita berjenjang dari mulai PAUD hingga perguruan tinggi. Jenjang pendidikan ini memiliki andil terhadap kebutuhan seseorang. Sebagai contoh, anak PAUD memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak SD. Anak SD memiliki kebutuhan yang berbeda juga dengan mahasiswa. Begitu juga dengan mahasiswa, kebutuhannya berbeda dengan anak PAUD. Dan yang terakhir yaitu faktor jenis kelamin. Secara kodrati, manusia diciptakan ada pria dan juga ada wanita. Masing-masing memiliki kodrat lahir yang berbeda. Secara kasat mata, fisik pria berbeda dengan wanita. Bahkan dapat dikatakan kebutuhan wanita bisa jadi lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan pria.
Wanita membutuhkan perlengkapan untuk merias diri, seperti make up, tas, gaun, perhiasan, dan lainnya. Wanita dominan tidak menyukai kegiatan-kegiatan yang melibatkan urusan fisik atau aktivitas keras. Sedangkan pria sendiri cenderung lebih menyukai hal-hal yang melibatkan urusan fisik, seperti bela diri, panjat tebing, otomotif, dan lainnya. Dan itu tadi materi tentang penjelasan kebutuhan manusia. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.